Pak, ini perlu ditambah frame. Nah, karena frame-nya kurang. Kenapa kok kurang? Ya, itu nanti pengguna AC boleh menanyakan. Oh ya Pak, ini tadi frame-nya berkurang karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dingin. Halo teman-teman, gimana ya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema ya, yaitu apakah setelah kita melakukan pembongkaran dan kita memasang kembali harus diisi freonnya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya atau jawaban selanjutnya, bagi teman-teman ya yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa klik tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari video kita. Oke teman-teman, ya, untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya ya. Jadi apakah pada saat kita melakukan pembongkaran dan melakukan pemasangan kembali itu harus diisi freonnya? Jawabannya adalah tidak ya teman-teman. Ya, tidak perlu mengisi freonnya kembali. Ya, kenapa? Nah, pada saat kita melakukan pembongkaran ya, pada saat teknisi melakukan pembongkaran pada AC, pastinya sebelum kita melakukan pump down atau melakukan penyimpanan pada unit outdoor, pastinya para teknisi itu melakukan pengecekan freon terlebih dahulu ya. Jadi misalkan R22 freon R22 ya, patokannya adalah 80 PSI, sementara untuk freon R32 maupun R40 itu patokannya adalah 150 PSI. Nah, jadi ya bagi teman-teman teknisi ataupun para customer itu harus mengetahui ya berapa isi freonnya pada saat sebelum teknisi melakukan pembongkaran pada AC. Nah ya, untuk para customer atau pengguna AC ya, boleh apa namanya melihat proses pada saat melakukan saat akan melakukan pembongkaran pada AC ya, sebelum para teknisi itu melakukan penyimpanan freon ya. Para pengguna AC boleh menanyakan berapa mas isi freonnya, apakah normal atau ada apa ya istilahnya, apakah ada kekurangan freonnya ya. Nah, jika ya ini di sini pengguna AC atau para teknisi itu ya, jika freonnya misalkan ya normal ya kan, misalkan 150 PSI dengan freon R32 maupun R40 ya, misalkan freonnya tinggal 75 PSI atau hilang sekitar 50% ya, berarti di situ ada kemungkinan bocor freon. Jika AC-nya masih baru, berarti rata-rata terjadi kebocoran pada unit pada sambungan ya, misalkan di sambungan nepel ya. Nah, jika ada kebocoran di sambungan nepel ya teman-teman, nah yang perlu dilakukan adalah melakukan flaring ulang pada sambungan pipa AC. Itu satu ya teman-teman. Nah, yang kedua, jika freon itu normal ya, misalkan R40 dan R32 di posisi 150 maupun 160 ya, bahkan ada 170 PSI ya, dengan catatan ampernya normal ya. Dan pada saat kita melakukan pemasangan kembali itu nanti tidak perlu isi freon ya, dengan catatan para teknisi itu menggunakan vakum ya pada saat setelah teknisi melakukan pemasangan pada unit indoor maupun outdoor ya, beserta instalasi pipa ya. Jadi untuk para pengguna AC ya, boleh menanyakan kepada teknisi ya, apakah freonnya perlu ditambah mas,
Karena AC ini tadi pada saat sebelum melakukan pump down kan sudah dicek ya, valve-nya normal ya, 150 maupun 160. Nah, itu boleh menanyakannya. Dan para pengguna AC boleh melakukan istilahnya adu argumen dengan teknisi. Oke mas, tadi kan sebelumnya sudah dicek ya, valve-nya aman, dan sekarang itu pada saat pemasangan sudah menggunakan vakum. Itu menurut saya tidak perlu menambah freon mas, karena tidak ada freon yang terbuang, kecuali memang para teknisi itu tidak membawa perlengkapan seperti vakum ya. Pasti teknisi itu pasti akan melakukan koordinasi dengan pengguna AC ya, atau konsul istilahnya bahasa awamnya itu ngomong kepada pengguna AC, Pak ini perlu ditambah freon, karena freonnya kurang. Kenapa kok kurang ya, itu nanti pengguna AC boleh menanyakan, oh ya Pak ini tadi freonnya berkurang karena dipakai untuk flashing ya. Flashing itu seperti ini ya teman-teman. Jadi flashing freon itu tujuannya adalah pada saat kita sudah memasang ya, nah kita lepas penutup keran yang kecil ya, dan kita buka penutup ventil ya, seperti ini. Pada saat flashing itu ya, kita membuka jalur kunci L yang kecil, kita buka. Pada saat kita buka, freon pasti terbuka ya, mengisi ke bagian unit indoor, dan kemudian di ujungnya adalah di pipa yang besar ini ya. Pada saat kita buka ventil dan kita buka, pasti freonnya kebuang dan anginnya. Kita buka secara cepat, baru nanti freonnya terbuang semuanya ya, dengan anginnya ya. Dan tujuan flashing itu adalah membuang sisa-sisa udara atau angin ya. Jadi itulah yang membuat para teknisi itu melakukan pengisian freon atau penambahan freon ya teman-teman. Nah jadi para pengguna AC boleh menanyakan pada para teknisi ya, kenapa kok tidak bawa vakum ya. Oke teman-teman, jawabannya pada kesempatan kali ini ada dua ya teman-teman, ada dua. Yang pertama, jika para teknisi tidak membawa vakum, pasti itu akan melakukan penambahan freon. Karena apa? Tadi sebelumnya freon yang dari outdoor unit itu ya, itu terpakai untuk membuang sisa-sisa udara di dalam pipa AC ya. Dan yang kedua, jika para teknisi itu menggunakan vakum, pastinya tidak ada penambahan freon ya. Dan itu adalah kelebihannya pada saat teknisi melakukan vakum atau membawa vakum. Oke teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Silakan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari video kita. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dingin.